wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa qurbatihi wa ali baitihi wa ashabil kiram wa ila jami'il anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada wa salihin wa tabi'ina salihina ila yaumiddin, khususan ila Syekh Ibnu Athaillah wa furu'ihi wa usulihi wa masyayikhihi wa ahli baitihi wa ila abaina wa ummatina wa azdatina wa masyayikhina wa auladina wa azwazina wa dhurriyyatina wa ahli baitina, khususan jami'i man tabi'ana wa jami'il arwah fi hadil majlis wa ghairuhum lahumul fatihah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Seluruh jiwa manusia sebelum mengenal dan bertemu sejatinya Allah, terlebih dahulu kita itu berbuat dolim pada Allah. Sebelum kau jadi orang yang beriman, terlebih dulu kau menjadi orang yang ingkar atas kesadaran keingkaran di dalam diri Anda setelah diperingatkan oleh para rasul yang sumbernya datang Allah. Di situ ada dua kelompok yang berbeda. Ada kelompok yang beriman, berarti sadar kalau selama ini ruhaniyah kita, hati kita zalim pada Allah. Ada yang masih tetap di dalam keingkarannya dikarenakan hati kita masih tetap mengikuti apa petunjuk, apa himbauan oleh hawa nafsu dalam diri kita masing-masing. Yang pada intinya kita semuanya yang sudah mengikuti ajaran Rasulullah di jalur dinu tauhid, awalnya iku juga menentang. Ngomong enggak tak jotosi. Semua itu memang. Semua kita, ruhaniyah kita itu menolak. Menolaknya inilah yang tidak ubahnya seperti ketika saat dalam tubuh kita, pada tubuh kita terjadi penyakit atau sakit. Boroen nih loh Pak, tahu boroen? Apa itu namanya boroen bahasa Indonesia nih? Korengen, korengen nang das.
habis jagongan di bawah pohon duren, kejatuhan duren, jatuh kabeh, namanya boroen. Apa itu bahasa Indonesia boroen? Mbuh wis aranono dhewe. Ketika saat obat datang terasa perih, pedih, sehingga banyak yang tidak mau. Akhirnya tempat bakteri lama kelamaan tidak sembuh, malah namanya bakteri tambah borok tambah bablah. Sembuh bahasa Indonesia ini wangel. Awalnya kita gitu, nggak mau. Memang pedih Pak, perih, obat itu perih, dinut tauhid itu perih. Dirasa perih. Mengapa harus perih? Itu tetanda kalau hati kita penuh dengan penyakit. Penyakit rupa ilmu, merasa ngalim. Wis, dino tauhid teko, mak salap. Wis. Ilmu taek ayo. Sampai bilang gitu ya. Nah, kita gak usah nyalakan orang, diri kita dulu sejarahnya memang seperti itu. Dan ini harus kita lewati, harus kita lewati. Otomatis kita harus siap menghadapi pedihnya peringatan-peringatan Allah yang disampaikan oleh para utusannya. Kita yang alim goblok dadak langsung. Tahu goblok dadak? Bahasa Indonesia ini goblok dadak iya Pak. Bodoh tiba. Ternyata alim milik Allah. Berarti saya goblok itu. Itu kalau sadar. Yang kaya tiba-tiba miskin. Artinya miskin rohaniyah ini, hati kita sebagai manusia itu sifatnya miskin. Begitulah Bapak Ibu lawan kata sifat Allah menjadi sifat kita sebagai manusia. Oleh karenanya bentuk sifat kasih sayang Allah, diutusnya satu utusan untuk mendidik hati kita tentang dinut tauhid supaya sadar. Tapi bagaimana komentar yang tidak percaya? Kebalikannya Pak. Tapi bagaimana komentar hati kita yang menerima? Justru di dalam pedihnya satu obat itu menyimpan kesembuhan dalam penyakit kita. Ya alladzina yastami'unal qaula wa yattabi'una ahsanah. Tidak hanya dia mendengar, tapi juga beriman. Tidak hanya dia beriman, tapi juga mempraktekkan keimanan, membuktikan keimanan itu di dalam setiap aktivitas. Itulah yang kusebut sebagai uzlah atau kholwat, yang intinya yakfur bittauhid, membersihkan seluruh penyakit-penyakit hati, wa yu'min billah,
dan menuju kesembuhan. Itulah yang dimaksud minadzulumati ilan nur. Kalau sudah an-nur datang, cahaya makrifat datang, maka disebut al-arifun. Itulah golongan-golongan orang yang sudah dikatakan sebagai orang-orang yang arif, orang yang makrifat. Apa tandanya di antara orang-orang makrifat? Mari kita lihat, kita buka di dalam makalah 113 Syekh Ibnu Athaillah memberikan komentar. Salah satu di antara tanda-tanda arif itu bagaimana? Apakah tanda ini sudah ada dalam hati Anda? Kalau sudah, berarti bagaimana cara untuk memperbesar volume kemakrifatanmu pada Allah, yang Allah itu ada dalam dirimu. Itulah hidup. Nyatane hidup wujud dirimu. Allah batin, Allah zahir. Qala musannifu rahimahullah. Oleh sebab itu malam hari ini kita kasih judul salah satu tanda hati yang makrifat pada Allah. Qala musannifu rahimahullah, qala dawuh sapa Syekh Ibnu Athaillah rahimahullah, al-arif utawi wong sing makrifat iku la yazulu, ora ilang-ilang, ora leren-leren apa iddiraruhu, rasa sifat hakikate arif sebagai menungso yaiku melarat alias miskin. Orang arif itu selalu hatinya menetapkan sifat hakikatnya hamba. Apa? Miskin, hambani. Miskin dunya, miskin pangkat, miskin jabatan, miskin pujaan, miskin apapun. Walaupun dirinya kaya harta, tapi di dalam hatinya miskin. Iki proses, Pak. Miskin makhluke, maksudnya ngoten. Ketika makhluknya miskin, maka itulah proses bahwasanya si kawulo tidak wujud. Miskin urip artinya kawulo itu tidak punya hak hidup. Berarti hidup dalam dirimu itulah nyatanya wujudnya Allah bagi si arif. Miskin apapun, artinya sifat hakikate hamba tidak hilang-hilang. Dan atau dia, mohon maaf, si hamba ini tidak akan pernah muncul rasa rumangsa sugih, muncul rasa rumangsa iso apa-apa, duwe apa, nggak bisa muncul itu.
Karena apa? Karena kalah dengan tekanan sifat hakikatnya Allah yang berangkat dari tajalli. Berarti sing sugih, sing wujud, sing duwe iki, duwe iku, iso ini, iso itu, bisa ini, hidup itu Allahnya. Jelas? Paham ya? Masalahnya ngaji bengi gak iso susuwe. Wala yakunu lan ora ono sopo arif ma'a ghairihi sertane Allah apa qararahu gak nyaman, lungguyati gak nyaman. Artinya gini, si arif iki mok gembul sak liyane Gusti Allah. Maksudnya ruhaniyahnya itu menolak Pak, menolak awor gembul apa bahasa Indonesia nih, campur dengan selain Allah. Dan nggak bisa campur, nggak bisa gembul, nggak bisa awor dengan selain Allah. Karena apa? Karena selain Allah sudah tidak ada. Bagaimana perkara yang tidak ada itu bisa awor terhadap yang ada, bisa campur terhadap yang ada. Ini namanya mohal. Artinya si arif itu dikatakan si arif, tandanya kemana-mana, di mana-mana, melakukan apapun, menghadapi kondisi apapun, ruhaniyahnya itu selalu rangkul-rangkulan terhadap urip, terhadap wujudnya Allah. Empun dikira, jangan dikira saya mengatakan arif itu makhluk. Paham ah? Si arif itu sudah kehilangan makhluknya atas segala hal apapun, mulai wujudnya, kudrat, iradah, ilmu, hayat, sama, basar, kalam, semuanya itu sudah tiada. Cuman kalau kita bicara secara ilmu, si arif ya makhluk. Tapi kalau sampai di akhirat, makin nanti renek toh tidak ada. Inilah ilmu yang sangat riskal, sangat tabu tatkala ini dulu disampaikan di tengah masyarakat am, masyarakat umum, sebab akan menjadikan perang palegrek. Ngerti perang palegrek kan? Sejarahnya sing sekolah biyen lho. Dulu kan ada istilah perang palegrek. Bronto Yudo. Ya, betul Yudo ayo. Perang gedendenan. Padahal maksudnya jihadul akbar adalah perang geden-gedenan ini Anda merangi hawa nafsu. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Kesimpulan, wis paham lapo ditawak-tawakno. Arif ini kehambaane gak mungkin.
iso ilang sifat hakikati hamba, nggak mungkin. Terus melekat. Sebab apa? Sebab kena tekanan besarnya sifat wajibnya Allah. Sehingga si arif ini jangan dikira manusia, makhluk. Arif itu sudah hilang. Paham gak? Artinya gini Pak, oke. Apa yang muncul dalam diri Anda si arif, rasa rumangsa iku akune Allah fakot tok til. Wis iku tok. Dalam segi apapun. Dalam segi apapun tanpa kecuali. Sebab apa beliau ini kok selalu begitu? Karena beliau memegang la haula wala quwata. Satu. Nomor dua, karena beliau memegang hujjah dalil innallaha bikulli syai'im muhit. Sesungguhnya Allah itu selalu meliputi atas segala hal apapun. Artinya tidak ada ruangan sekecil apapun tanpa adanya wujudnya Allah. Satu. Nomor dua, wala yakunu ma'a ghairillah qararahu. Nyun sewu, kemana-mana tak gendong, kemana-mana tak gendong. Udah, ya itu. Karena apa? Kemana-mana digendong, karena setiap apapun yang terjadi pada diri kita itu sang pelayan atau yang melayani kita, yang menolong kita, dan segala hal apapun itu hanyalah wujudnya Allah. Ya, hidup dalam dirimu itu. Mengapa demikian? Karena beliau memegang hujjah syuhudul wahdah fil kasrah. Semua apapun yang terjadi hanya tunggal. Pun berarti ning ati sampean selalu kemana-mana mesti jenengan gendong. Wis. Ana sing takon, monggo. Gak sowe-sowe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya Gus. Nggih. Telaga Al-Kausar yang tempatnya ada di tengah-tengah perempatan jalan di surga Naim itu, airnya bersih dan bening sekali. Telaganya itu bentuknya bulat Gus, dipakai tembok coklat, bagus sekali. Yang saya tanyakan ialah, Pak, kupingku gak jelas iki. Sik, tolong piye? Operatore piye iki? saya mau tanya Gus, Telaga Al-Kausar yang tempatnya ada di tengah-tengah perempatan jalan di surga Naim itu, airnya bersih dan bening sekali. Telaganya itu bentuknya bulat Gus, dipakai tembok, warnanya coklat, bagus sekali. Yang saya tanyakan ialah, bagaimana menurut hakikatnya airnya Telaga Al-Kausar tersebut? Demikian Gus penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh. Allah wabarakatuh. Piye dulur? Apa men? Nggih mohon maaf Pak nggih. Niki apakah kupingku sing akeh kopoke? Surat napa wau? Al-Kausar. Oh, Telaga Kausar. Mengapa airnya kok bulat, bunder? Nggih. Oh, ngoten. Mengapa Telaga Kausar itu airnya kok bunder? Hah? Lah iya bulan lah bunder toh Pak. Allah ya Karim. Bulat, bening, gitu nggih. Terus ada tembok coklat. Wis iku ning surat apa? Tolong mbok menawi wonten sing ngertos keterangan iku di surat apa, ayat berapa, gitu loh. Sebab mohon maaf Bapak, kupingku rodok kopoken masalahe. Kok ana tembok. Di Telaga Kausar setahu saya itu sapa sing meminum air itu dia tidak akan haus lagi. Yang ditanyakan tadi adalah airnya bulat, bening, ana temboke. Ngoten ta Pak, leresah. Oh tidak, iku ngeten iki sing anu. Atau ditulis gitu aja. Mumpung durung jawabane salah, pertanyaan pendengaran salah, jawabannya ikut salah, tambahan. Mungkin sambil ditulis kita tunggu pertanyaan berikutnya. Monggo. Dengan ngapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari tepang nami kula Muhammad Muslih Effendi saking Wonogiri. Niki wau derek rombongan saking Magetan. Nyuwun pangapunten dumateng panjenenganipun guru kawula lan guru kita sedaya Gus Din ingkang tuhu kinurmatan. Ingkang mangkepan kalian tema kala wau tanda hati ingkang ma'rifat. Saking dereng ngertosipun mila nyuwun pirsa. Ambek pilih mangke pertanyaan lan pitangletan kula kirang ngepasi nyuwun pangapunten. Saking kepenginipun derek dateng ajaran Dinul Tauhid, kula ugi kepengin derek dateng tahap pertama fokus anggen kita eling dumateng Gusti Allah. Pertanyaanipun mekaten Gus. Apakah ajaran Dinul Tauhid menika ngeparengaken tatkala upaminipun kula nembe ngleksanakaken salat wajib utaminipun karena memang di situ sumber daripada napa niku pergeseran pemikiran kangge mikir
sanese dateng Allah. Mula pertanyaane nopo pareng ajaran dina tauhid umpami kula ngepasi nglaksanaken salat wonten ngarep pesolatan kula menika wonten lafat Allah atau tulisan Allah. Ambo pilih mekaten klentul lepati punyuwun ngapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangankan boten kepareng ngarep awak dhewe ana teleki kebo lho. Ana kebo mlaku. Kebo mlaku kan ya nggo telek barang to. Njur weteng iku. Gini, Pak. Diterangkan Allah di dalam surah Al-An'am, dua orang yang waktu sholat dikatakan tidak menyekutukan Allah dan menyekutukan Allah. Ngeten gambare. Ayat 79 kalau enggak salah. Al-An'am, tolong di cross check. Ada dua golongan ketika sholat itu dihukumi syirik dan tidak. Wih, kejemir ya. Ya monggo. Di situ dikatakan yang tidak syirik ini, pertama yang enggak syirik. Ini mengkisahkan sejarah Nabiullah Ibrahim. Syirik dan tidak ada di sini nanti. Sehingga jawaban apakah boleh saya sholat di depan saya ada tulisan lafadz Allah. Cara jawaban langsung ngoten boleh. Wong di depan itu ada kebo wae angsal. Terus jabarannya bagaimana? Gini. Bukan persoalan lafadz, bukan persoalan kebo itu ndak. Maksud Al-An'am ini adalah ruhaniyah. Sesungguhnya kuhadapkan wajah ruhku wajhiyah kepada wajah Allah. Mana wajah Allah? Semua umat manusia seluruh dunia tidak ada yang tahu kecuali golongan-golongan arif. Golongan arif. Semua seluruh umat manusia sedunia, entah agamamu apapun, enggak ada yang tahu wajhiyah itu mana. Padahal jelas-jelas Allah katakan dalam surat yang kedua ayat 115, berarti surat Al-Baqarah. Fa'ainama tuwallu fathamma wajhullah. Dimanapun kau menghadap, dimanapun kau mengarah, di depanmu ada wajah. Mosok ngene iki kurang jelas. Tidak jelas bagi golongan kita ahli hijab. Wis. Makanya saya katakan tadi, seluruh umat manusia sedunia
tidak akan pernah tahu mana wajah Allah sekalipun di depan. Kecuali golongan ahli syuhud. Ahli syuhud baru cetok. Tidak hanya jelas nyata secara mata fisik, tapi juga jelas secara mata batin, mata hati atau mata rohania. Jikalau waktu sholat kau ruhmu menghadap wajah Allah seperti ini, maka dijawab dalam kalimat yang terakhir, wama ana minal musyrikin. Dan saya sudah tidak lagi termasuk golongan yang menduakan Allah, menduakan, menyekutukan Tuhan. Ini Pak, karena si arif, karena si ahli syuhud sudah lepas faktulu anfusakum, sudah lepas wujudnya makhluk dirinya. Yang makhluk itu yang berupa samawati wal ard. Yang nomor 2 itu Pak. Ya, ini samawati wal ard. Ini makhluk. Karena dia sudah kefanaan dirinya, karena dia sudah kehilangan atau kehancuran semua selain daripada hidup itu. Isi bingung? Botan. Isi bingung, keterangan iki ingkesen nok nggone lemari, sok kuwi mesti butuhno. Tenan, sing durung paham. Yang belum paham jangan ditolak dulu. Simpenen ning lemari, sok nek wis wayahe bukaan. Engko lak kowe ngomong, oh bener wong sing gendeng biyen ya. Ngono. Intinya jenengan sholat yang tidak menyekutukan Allah, ketika apa yang terjadi sholat 5 waktu atau sholat yang lainnya dalam dirimu, dirimu itu sudah paham? Sudah tiada. Dan itulah nanti akan muncul nyata wujudnya Allah batin, nyata wujudnya Allah doh. Wal awwalu wal akhiru wadzahiru wal batin. Wis, ya wis ono, kalau sudah ada di sini, wis piye oleh kuwi bahas. Ya sudah. Akhirnya bergemuruh dalam hati ahli syuhud iku, aku Allah, aku Allah. Wis. 1. Nomor 2. Bentar. Sebelum nomor 2, walaupun di depan ini ada tulisan Allah atau gambar kebo mencret, ya, mohon maaf, atau ono rondo melaku ning ngarepmu, tidak akan terpengaruh, terbesit dalam hatimu selain Allah. Ini Pak, makanya gak popo, boten nopo-nopo ning ngarep sampean niku wonten lafat Allah. Tidak apa-apa. Inilah Pak, contohnya beliau Abu Hasan Asyadzili.
Kisah iki, kisah. Beliau itu cara Mojokerto, sugihe orang Mojokerto. Sawuge. Pabrik itu milik beliau. Umpama ibaratnya ngoten. Tapi sugihnya dia, kayanya dia, harta, benda apapun tidak menjadikan penghalangnya rohaniyahnya kepada Allah. Enggak ya Wak Dewi. Kayak dadi kades didik kemelawelet. Mbok nian. Allah. Kok gak kades aku? Ngomong ya nang ngene nafsu ngomong. Kok ngomong son atimu ngomong cok ngomong. Gak kok kades awakmu. Gak ono dalan sing dicor. Wajah. Makane tak tinggal turu wae ini. Tak tinggal turu proyek sing ngerjakno arek. Ngono ae. Makanya proyek di desa saya kasihkan semuanya pada masyarakat saya. Tak bentuklah yang namanya TPK dari unsur tokoh masyarakat, tokoh agama, pemuda, jret, dadekno kili proyek rezeki. Lah, tapi tak inting-inting, adik polah-polah, tak jejeli. Lho nggih, alhamdulillah, selama berapa tahun ini? Mulai tahun 2012, sekarang 2024, berapa tahun itu? Alhamdulillah, amanah, mungkin ya rada wedi. Oke. Bahkan ingat waktu BLT, ya, BLT kan wajib dikasihkan pada masyarakat. Saya ngomong nang tokoh lembaga, dulur, sampean pilih. Apa tah duit iki tak bagekno per orang 600 misalnya, utawa 300. Uang 300 jadi berapa hari? Kira-kira seminggu cukup Pak? Mbela. Potongan sampah niki potongan wong njaluk mangan enak masalah. Nggih ya Bu nggih. Pak ini gak mangan enak tetek ane mecoco. Wis katakanlah wis tak gawe 1 minggu, nah paling suwi. Setiap orang. Kalau miturut sumber dana dari dana desa disesuaikan dengan warga saya waktu Covid itu mesti tak pilih-pilih lah ngono. Mana yang layak lah ngono ya. Mana yang ada masuk persyaratan. Terus semuanya ya kena dampak, nggih ya. Kena dampak. Bagaimana yang kena dampak ketok sugih tapi hancur. Kasihan juga. Kalau saya bagi semuanya jelas gak cukup. Saya ngomong, pilih endi tak bagekno kabeh, ambek kata bagekno, tapi tak bangunno. Sing nikmati bukan sampean, tok, tetapi sampai anak putu. Duit 300 iku oleh opo? Seminggu. Jablas 600 gak cukup sak bulan. Jablas. Kalau kita bangunkan sebuah bangunan, justru anak putu kita yang menikmati. Tidak hanya anak putu, warga lain bisa Alhamdulillah diterima Pak. Akhirnya mohon maaf untuk Sumber Tebu dulu, BLT itu saya bikin pola minimal. Misalkan dianjurkan 40%, saya buat 10%.
sesuai dengan aturan yang berlaku. Kan ada pola minim, ada pola maksimal. Akhirnya walaupun Covid, saya sakit bangun. Tapi memang soro. Util-utilane ya wangel. Luwih gampang ngutil-ngutile waktu dibagekno pola maksimal. 40 oke ceparet. Nyun sewu. Di total jumlah orang berapa? Ngapunten, blak-blakan mawon saya. Ya tak? Kan bisa saya dengan mudah misalnya ketemu orang 300 tak bikin secara kenyataan iku 200. Kula badhe orang serah. Tapi tulisannya 3. Iku carane. Makanya belajar nang aku nek kepengin korupsi pawinter. Tulisane 300, faktane sing tak bagekno cuman 200. Gak kira sampai disampling situk-situke. Gak kira. Umpama. Iki contoh mawon. Memang proyek bukan kami yang nangani, Pak. Saya cuman kasih aja pada warga saya lewat TPK. Ya, karena kur gitu. Bukan alasan karena saya repot ngaji, enggak. Tetap saya pantau. Alhamdulillah. Sampai sekarang saya anggap amanah gitu. Pun belakang tutuk guni mang nyapo emang. Wis. Kita masuk pada perilaku ruhaniah kita yang menyekutukan Allah pada saat jasad sholat. Miturut pandangan hakikat. Ketika hati kita, wajah ruhaniah kita menghadap samawati wal ard. Ini Pak. Nah, ayatnya kan gini. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal arda hanifan wa ma ana minal musyrikin. Lah ngoten to? Jikalau lah ini. Di dalam ayat itu ada mafhum mukhalafah, Pak. Niki yang jarang orang-orang mau untuk menyimak pengertian ayat ini. Apa mafhum mukhalafah? Kebalikan daripada maksud ayat ini. Artinya apa? Jikalau ruhaniah hati kita menghadap terhadap isi daripada samawat wal ard alias makhluk, maka wama ana ini enggak ada. Manafi di sini enggak ada. Yang ada wa ana minal musyrikin. Dan artinya dan saya masih tetap golongan menyekutukan Allah. Wis, ngen-ngenen cuk. Aja syukur salat. Lho nggih. Ngen-ngenen. Ojo syukur jungkir. Makanya inilah perlunya dinut tauhid itu diajarkan di tengah umat manusia, khususnya umat Islam, supaya hati umat Islam itu punya akhlak ilahiyah, hablum minallah langsung. Urusan Anda percaya gak percaya bukan urusanku. Berarti ada orang yang sholat itu di mata Allah bernilai menyekutukan Allah. Bukan lantas, oh kalau gitulah lapo kita sholat kok syirik. Bukan begitu maksudnya. Dandanono. Ngono lho maksudnya. Paham ya? Dandanono. Anda punya sepeda, punya mobil. Rusak. Enggak bisa dipakai. Bukan maksud pengertiannya wis digeledakno, enggak. Harus ada upaya bagaimana mobil ini, sepeda ini bisa nyala dan bisa berjalan. Bukan lantas langsung dicampakkan.
Jenengan punya bojo, punya garwa, yayane, ngerti yayane amen. Mentang-mentang kita sudah berada di ahli syuhud, garwa sampean ahli hijab, wis dijolno ae. Jangan. Dandanono rek, dandanono. Tapi bila mana didandani ra kenek, wis terserah sampean. Aku gak murui. Terserah. Ono sing ngomong tuker tambah ya. Lah iya toh, Pak. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Satu-satunya jalan supaya apa yang terjadi pada aktivitas kita, entah solate, entah di luar solate, bagaimana ruhaniyah Anda itu masuk dalam ayat ini wajah tu wajiyah. Begitu. Jalan satu-satunya adalah faktulu anfusakum, patenono awakmu. Bunuhlah diri, lepasen rasa rumangsa keakuanmu sebagai makhluk yang melakukan, otomatis akan muncul rasa lan pangrasa keakuanku Allah yang melakukan. Wis. Memang ini tidak boleh disampaikan di tengah-tengah golongan syariah. Tapi bukan berarti selamanya tidak boleh disampaikan. Enggak. Sebab ayatnya walau karihal musyrikun, walaupun Kanjeng Nabi itu dibenci oleh umat manusia seluruh dunia, tetap ini disampaikan. Jadi bagi orang yang golongan nomor 2 ahli hijab ini, Pak, ketika di depannya dikasih lafadz Allah atau yang lainnya, atau tidak ada lafadz Allah, tidak ada apapun, tetap gambari ati iku samawati wal isine langit lan dunya, isine mukhadharah lan mukasyafah. Samawat minangka mukasyafah. Wis itu pasti, Pak. Makanya jangan heran kita ketika sholat kok yo hati kita ada gambar selain Allah. Ya udah, memang seperti itu. Dan itu kalau kita sudah mau menerima ajaran Dinut Tauhid, memang ini proses kita. Berarti kita adalah mantan penjahat, mantan maling-maling, bajunya Allah. Wis, akono nae. Makane tauhide la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Zalim kita. Kalau sudah kita merasa zalim, maka Allah terasa dekat. Begitu. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangaken Gus, nami kula Muhammad Demyati saking Sukodono. Sing badhe kula tanggetaken Gus, jenengan sanjang nek Allah niku mboten berserikat. Berarti Allah niku mboten mbutuhaken pembantu. Lah Allah iku nyiptakaken malaikat niku damel napa Gus? Hakikate niku jawabane dos pundi Gus? Sampun ngoten mawon. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang pertanyaan iki nggih bener. Tapi tak sikapi guyokno ya anu. Pun ngeten Pak. Aku Allah batin. Biar dikenal oleh
manusia hambaku. Tak dohirno wujudku. Tak dohirno wujudku. Lah wujud dohirku dari batin itu berupa nurullah. Disebut nurullah. Isinya nurullah adalah samawati wal ard. Ma fis samawati wa ma fil ard. Seluruh makhluk, baik makhluk ning alam dunya niki atau alam makhluk ning langit. Jadi wujud dohirku iku berupa nurullah, yang nurullah itu adalah wujudnya berupa dunia dan seisinya. Tapi dunia dan seisinya bukan wujudku. Sering niki kula sampaikan. Apa tujuan Allah menciptakan malaikat? Supaya jenengan iki ngenali wujude Gusti Allah. Man arafa nafsah kuwi nek wis wujudmu kang sejati, mongko fakot arafa robbah, mongko kuwi bakal ngerti wujud Allah kang sejati. Iki ilmu pol mbulete iki. Ngeten lho dulur. Dikatakan man arafa, orang yang kenal dirinya, aku sopo? Bukan aku makhluk. Makanya ayatnya fakot kan ini. Man ngarofa nafsahu. Fakot lagi ngarofa robbahu. Sing sapa wonge kenal nang awake dhewe, mongko temen-temen wong iku kenal pangerane. Artine sing dikatakan orang yang kenal dirinya adalah orang yang tidak tahu dirinya. Gus, sampean SD kok gak lulus. Lah kok pelajaran bulet. Ya nyene ngomongnya wong SD gak lulus kan bulet. Ahli tahqiq mesti mboten bingung niki. Ngeten lho dulur. Orang yang tidak kenal dirinya itu karena dirinya sudah tiada. Jelas? Akhirnya nyata wujud asline siapa? Sinten siapa? Arafa robbah sing disebut pangeran mang. Kalau di dalam Al-Qur'an itu mengatakan ini anallah, sesungguhnya aku iku Allah. La ilaha illa ana, tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali aku. Berarti la ilaha illallah geser. La ilaha illahua geser. La ilaha illa anta terlewati. Tinggal la ilaha illa ana. Nek disimpulke man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu, sing madhep, sing ngawang, sing weruh, sing makrifat terhadap Allah itu Allah sendiri. Lah ngoten lho. Bapak Ibu, karepe iku ana kono tapi dibuletno sih. Mboten dibuletno, diproses. Diproses.
Jadi maksud Allah menciptakan makhluknya termasuk malaikat semata-mata untuk mengetokno nyatane wujude Allah itu sendiri. Prosesnya ben dikenal hambani. Nek wis telas prosesnya nyatakno wujude Allah sendiri pada dirinya sendiri. Wis ndas kula tambah pecah ngetutno sampean. Aku harus balik-balik ngomong, nek gawe kopi ku ojo wencer ngene iki, sing kentel. Iki mang kopine setengah sendok, banyune sak timba yang kaya pokok ireng ngono wae ngono. Kopi gak kayak kopi Lampung ya men ya. Tahu rasanya kopi Lampung men. Yayane Gus teko Lampung. Lho nggih Pak. Bareng ngombe kopi langsung dangak-dangak. Bon. Letaknya di mana kalau Allah tidak berserikat dengan apapun dan siapapun. Gini Pak, ketika malaikat Israel mencabut nyawa, ya, orang syariat mengatakan sing nyabut Israel. Oke. Tapi di situ apa? Enggak ada Allah. Israel iku iso apa? Ora iso apa-apa, padha ambek kita semuanya itu. Enggak iso apa-apa. Sifat asline lho nggih. Sifat asline. Sifat aslinya kita makhluk, bah Israel, bah kita manusia, siapapun ora iso apa-apa. Itulah letaknya nafsu, akhirnya kita ngaku-ngaku kita sing iso apa-apa. Itu loh Pak wujudnya nafsu. Dan ini yang harus kita perangi. Makanya kita perang harus tahu mungsuh. Umumnya kita ngomong nafsu itu kayak sing dadu nafsu itu. Ngoten nggih? Sing salat, gak. Rinio, tak culek motomu ya, tak dudono keterangan. Asline ya, yang disebut nafsu, yang di dalam Al-Quran dikatakan, wala tattabi'u khutuwati syaiton, innahu lakum aduwwum mubin. Iku dirimu sendiri yang ngaku-ngaku isok ngene, isok ngunu, punya ini, punya itu, ya iku. Berarti kita ini manusia bermata iblis, berai berwajah iblis. Ya, jelas yaiku nafsu yang harus sampean perangi. Terus caranya bagaimana? Gini Pak, simple mawon, dijawab Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 54. So wimpel tapi nek sampai nek gelem gendeng sampean. Tapi wenak gendeng ambek Gusti Allah iku. Ngeten. Faktulu anfusakum dzalikum khairul lakum inda bariikum. Patenono keakuanmu sebagai makhluk dan itulah yang terbaik dan tercepat Anda ini untuk bisa kenal menyang sejatine Allah Subhanahu wa ta'ala. Gampang nggih? Ngomong. Ya, ngomong gampang Pak. Tapi praktek iki wis musel. Tapi enggak masalah. Kita ingat saya ja'alullahu ba'da usri yusra. Kita mendapatkan derajat di mata Allah yang paling tinggi kemakrifatan
itu kita lewati dengan susah payah. Kita untuk mendapatkan kesembuhan penyakit tadi, kita harus melewati rasa pedih, rasa perih, nggak apa-apa. Nanti kalau sudah nggak ada catu atau apa, luka, kasih obat, nggak perih Pak. Tubuh kalau nggak ada luka kita kasih alkohol, kita kasih apa, dium ayo apa namanya, dium, pokoknya obat, nggak perih. Tapi yang luka, yaitu tadi berpenyakit. Artinya ngaji iku mesti nglarakno atine wong-wong sing durung ngerti hukum haki. Wis nek gak lara, ojo celuk jenengku, mesti lara. Lho gitu. Masalahe awak dhewe pernah kelar. Sampe niki nggih pernah kelaran kok yoan. Niki ada jamaah memang mengatakan awalnya itu apa? Punya inisiatif Pak. Pokoknya bau mencipol menyang ajaran sing kula sampekno. Nggih. Krana anake iku mang nyeteli digawedhekno bandawino. Nggih. Terus akhirnya mriki, Gus nyuwun sewu, estu ngapunten, kula biyen niku pembenci jenengan. Lho ya tah? Nggih. Wis kula niki lara ati kula nek krungu, kalau krungu jenengan ngaji. Oh ngono ya. Terus lah sakniki kok mriki kula njauk sepura. Ngaten. Oh nggih napa? Alhamdulillah. Kula dereng matek. Kula ya kok ya wis Gusti Allah. Buka ati kula ngeten iki. Estu demi Allah. Oh nggih mboten napa-napa Pak, niku njane apa dapuk kula diancuk-ancukno wong wis biasa pun ngoten. Mboten napa-napa pun, santai mawon. Mboten napa-napa. Pun Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Jadi jikalau jenengan melihat hidupnya, maka malaikat tidak ada. Ya. Selain Allah tidak ada, berarti yang berperan hanyalah Allah. Itulah letak Allah tidak berserikat terhadap apapun dan siapapun. Lah, yang kedua, adanya Allah seperti itu untuk menyatakan kewujudannya yang dalam ayat dikatakan hakul mubin. Kalau Allah wujudnya itu nyata dan benar, ya ini letaknya. Jadi jenengan akan nyata menyatakan bahwasanya Allah itu tidak gaib, Allah itu hakul mubin, manakala jenengan itu sudah dimasukkan golongan arifin, golongan yang sudah sampai ketemu datang Gusti Allah mekaten. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Gus. Saya ingin bertanya, tapi pertanyaan saya pengen dirangkum jadi puisi, boleh gak Gus? Puisi? Oh nggih, monggo. Terasa berat untuk terhubung. Semua melampirkan dendamku, bahkan derita. Huruf hidup adalah inspirasi, ocehan dan sanjungan semua terawasi. Inikah yang indah? Inikah cinta? Polemik ketika kesadaran adalah langkah jiwa. Hardikan adalah masukan berarti untuk memilih antara bahagia atau kecewa. Oke, sampun Gus. Itu termasuk unek-unek kula Gus. Ora enek pitakon. Mboten. Tidak ada pertanyaan? Pertanyaan saya rangkum jadi puisi itu Gus. Hah? Pertanyaannya puisi itu.
Nggih, saya rangkum jadi puisi itu Gus. Intinya pertanyaan dalam puisi langsung mawon. Nggih. Ya antara bahagia dan kecewa itu Gus. Pak ojo ngeremeng Pak. Kesadaran jiwa gitu Gus. Jiwa? Kesadaran jiwa. Nggih, nggih. Oh, ngoten. Pun. Wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi innakum dolamtum anfusakum bittikhadikumul ijlah. Kesadaran jiwa atas semua apa yang kita lakukan sebelumnya itu kelebu zalim. Ini yang dimaksud kesadaran jiwa. Di detik-detik mana? Di detik-detik Anda ada rasa cinta pada Allah. Ada rasa cinta pada Allah. Nah, ketika cinta, ada rasa cinta mahabbah dirimu pada Allah, secara otomatis sebelumnya itu ada satu kesadaran jiwa bahwasanya kita sebelumnya itu selalu berbuat jahat, dolim pada Allah. Bentuknya apa? Bittikhadikumul ijlah. Mengadakan selain Allah kang wujud di dalam hati. Konteksnya adalah iman. Siapa yang ngaji? Klason. Nah wis. Imanmu nang makhluk. Akhirnya pujaanmu kemana? Makhluk. La taj'alu ma'allahi ilahan akhar. Janganlah di dalam hatimu, dadamu itu ada cinta selain daripada Allah. Ada Tuhan selain Allah. Maksudnya ada selain gila Pak. Cetong ya? Jikalau itu masih terjadi, maka terjadi apa? Selain daripada Allah yang bukan nama, bukan sifat, bukan zat itu masih ada, maka sampai kapanpun hatimu akan menjadi gelap. Walladzina kafaru awliya'uhumut taghut yukhrijunahum minan nuri ila dzulumat. Selama-lamanya akan gelap kepada Allah. Jadi sekarang pertanyaannya, bagaimana dalam hati selalu tumbuh membesar rasa mahabbah cinta pada Allah? Jawabannya ada di dalam surah Ali Imran ayat 191. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Ketika Anda berdiri, duduk, bahkan berbaring, tetap beliau-beliau para kekasih Allah dari unsur Nabi dan Rasul dan para wali, dan diteruskan tabi'ina solihin, guru-guru akhirat kita, selalu menjadikan waktu demi waktu tersebut hatinya berzikir. Artinya berzikir ingat, artinya ingat sadar lewat rasa dalam hatinya, rasa rumongso bahwasanya semua yang wujud hanyalah Allah. Titik. Ibu sekarang Bapak pray dulu, gantian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kula Ana saking Jetis Gus. Mau tanya, mungkin pertanyaannya di luar tema. Ora apa-apa. Bagaimana pandangan hakikat tentang karma dan reinkarnasi? Gitu nggih? Nggih. Nggih. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dulu ya. Kita diisaroi oleh para rama terkait karma dan reinkarnasi. Beliau sabdane ngeten. Beliau bersabda ngeten. Sapa sing nandur ya kuwi sing menuai. Artinya kita berbuat jahat, suatu saat buahnya akan kembali kepada kita. Bahasa karma itu tidak ada kaitannya dengan orang lain. Enggak ada kaitannya. Misalkan saya yang berbuat jelek terus jatuhnya pada anak. Bukan itu maksudnya. Bukan. Artinya ketika dalam diri saya melakukan satu perbuatan yang jelek, maka buahnya itu saya sendiri yang menuai, yang mengunduh, memanen. Memanen ini saya sendiri. Saya naikkan satu strip. Tatkala perbuatan apapun kok di dalam hati saya itu duduk di takholi. Takholi loh Pak ya. Takholi berarti pengakuan diri yang melakukan. Berarti Tuhan sudah enggak ada. Nah, ngerti tak? Maka inilah Pak maksud daripada munculnya hukum hisab. Menghitung itu di sini. Dihisab. Makanya jelek ya dapat jelek. Baik ya dapat baik. Bahasa syariat seperti itu. Jadi yang dimaksud karma secara hakikat adalah perbuatan-perbuatan apapun yang terjadi pada diri kita selanjutnya dalam hati kita beriman kalau kita yang melakukan. Mesti ada karma. Mesti ada hisab. Ada balasan. Ada balasan. Dan kembali kepada diri kita. Bapak Ibu, mohon maaf. Kecuali jenengan ini sebelum yang namanya buah itu datang, Anda taubat baru. Inilah laksana Anda menanam satu pohon, sebelum berbuah pohonnya kamu tebas. Otomatis buahnya tidak akan. Kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Kata Rasul, jikalau buah itu tidak sampai pada dirimu, ikuti aku. Ikuti ajaranku. Ajaran yang bagaimana ya Rasul? Itulah ajaran yang belajar melepaskan cintanya hati terhadap selain Allah. Selanjut itu merajut cintanya hati hanya pada Allah. Setelah itu wa yaghfir lakum dzunubakum. Pohon itu akan dibakar atau ditebas oleh Allah. Ditebas itu dirobohkan loh Pak. Dijebol oyot sak-oyot ini loh. Bahasa Al-Quran wa yaghfir lakum dzunubakum. Kesalahanmu
semuanya itu diampuni oleh Allah dan yuhibbukumullah dan kau dijadikan sebagai kekasih. Reinkarnasi. Dalam hakikat yang dimaksud itu adalah kebangkitan, Pak. Kebangkitan hati jenengan yang asalnya menjadi budaknya hawa nafsu terkubur sehingga disebut sebagai hati yang mati, bangkit. Bisa nih bangkit dari kematian. Jenengan iki kudu diudani mani gedene 40 dina 40 wengi. Isaroe ngono. Artinya apa, Pak? Hati sampan harus digerojok dengan ajaran dinu tauhid dan mengamalkan dengan istiqomah sampai 40 hari 40 malam. Barulah di situ ada reinkarnasi. Re itu kembali, ya toh? Artinya re lah kembali toh. Nasi sego. Ndak kembali ke hidup gitu loh. Sebab jenengan asale ati mati iku urip ati sampean kapan? Waktu jenengan di alam nukot goib kandungan sampai lahir sampai detik-detik akil balik niki ruhaniyah sampean makrifat bercinta hanya pada Allah. Setelah masuk dewasa akil balik baru ruhaniyah ini bersukaria pada selain. Lah ini berarti mati terkubur. Ayo bangkit, kembalilah ke hidup, kembalilah ke fitrah. Ini hakikatnya kalau yang dimaksud reinkarnasi. Bukan reinkarnasi yang diisyarohkan oleh ilmu sejati lewat Romo. Kui nek ning dunya durung isok bali, durung ketemu urip kang sejati, kui mati engko rohmu iku nemplek nang ulo, nemplek nang kadal, nemplek nang kodok. Bukan itu. Itu adalah isyarah. Artinya apa, Pak? Ruhmu iku koyok kodok. Artinya ulaika kal an'am balhum adol. Kita itu dalam keadaan gelap gulita. Itu loh asli nih wonten mriku wong berhubung dulu itu para rama ben gak jadi fitnah, ya itu tadi bahasanya. Akhirnya dibuka ning Qur'ane, lho ngeten lho kebangkitan hakikate iku adalah sebelum kau mati mutu qoblal maut. Artinya pateno sik keakuanmu. Sebab syariat nanti akan terjadi hari berarti mereka yang dibangkitkan nanti setelah kematian berarti waktu ning dunya belum ada ngeten, Mbak. Apa mungkin wong waras sehat dilebokno rumah sakit? Masih otak rumah sakit tuh maglong-maglong pinggir rembong asine jos. Jelas jenengan sing sehat gak kepingin. Gitu. Sing dilebokno yang dimasukkan rumah sakit iku wong teler-teler. Yaitu wong sakit. Jikalau wong sehat dilebokno dimasukkan kepada rumah sakit berarti sing lebokno iku wong gendeng, wong sehat kok dilebokno nang rumah sakit. Makanya iku isyarah orang yang masuk pada rumah sakit berarti tetanda orang ini sakit. Sakit dipahami? Nggih. Ibu lagi ada menawi wonten nek ra ono tak tutup wis. Sing tulisan mang lho. Dos pundi? Estu Pak kula mboten krungu kupingku.
Telaga Kausar banyune bening bunder. Terus ada temboknya. Mungkin sing jelas saged bisiki kula utawa nangane mik. Nggih. Saya coba nika dibaleni. Telaga Kausar itu bentuknya bulat, airnya bening, di situ ada temboknya gitu Gus. Sampun? Sampun. Oh ngoten. Apa sih Pak Telaga Kausar itu? Itu tempat. Kalau boleh saya katakan min asrafil majalis. Tempat yang Allah sucikan. Airnya itu bahasa syariat. Siapa yang meminum airnya itu, dia tidak akan mengalami kengelaan, kehausan. Ya, kehausan. Artinya apa? Airnya itu adalah ulum. Ulum jamak dugi ilmu. Ilmu yang dimaksud ilmu mana? Ilmu yang untuk mengesahkan rohaniamu pada Allah. Ternyata adalah dinu tauhid. Ini kisahnya Nabi Ismail dengan ibu Siti Hajar nggih, yang terjadi kisah sampai sekarang dijadikan rukunnya haji, yaitu sa'i, gitu. Min Sofa wal ke Marwah 7 kali. Artinya apa? Ketika beliau Siti Hajar melahirkan Nabiullah Ismail, hanya satu yang dicari adalah air. Maksud dan tujuannya untuk mensucikan kotoran. Akhirnya beliau lari pergi dari Gunung Sofa ke Gunung Marwah sampai 7 kali. Dan dijadikan sebagai syariatnya umat Islam haji sebagai rukun. Rukun sahnya haji termasuk adalah sa'i. Bapak Ibu, ternyata airnya ada di bawah telapak kaki Sayyidina Nabi ternyata Pak, gak ada di hatimu. Telaga Kausar iku. Berhubung tidak tahu, lah iki. Mengapa kita anggap jauh? Mengapa kita tidak tahu? Karena memang ya belum tahu. Lah ngoten sih nggih. Mengapa tidak tahu? Padahal itu dekat. Karena memang tidak tahu. Barulah dikasih tahu. Artinya apa? Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq, aidinu tauhid. Allah mengutus utusannya Rasulullah Muhammad membawa hidayah dan agama yang bertauhid. Yang sekarang diteruskan tabi'ina sholihin. Sudah digali ilmunya sampai muter-muter, ternyata ma'ul hayah yang disebut air telaga Kausar itu adalah ilmu yang mendidik hati kita untuk mengesahkan pada Allah. Sebab sebelum kita mengesahkan Allah itu kita terkobawanya Pak. Bawanya. Rupane ya akeh ana sing rupa lanang, rupa wedok, ya. Rupa anak, rupa jabatan, rupa pangkat, rupa sandang pangan, bisa pirang-pirang. Wis ahadno, sebab kul huwallahu ahad. Harus diahadkan. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Mengapa harus ada tembok?
supaya gak dicolong ahli hijab. Artinya apa Pak? Tembok itu, barzah itu nggak bisa dirobohkan. Iya Pak, kalau tembok-tembok seperti ini sama perkul bisa. Artinya apa tembok itu? Tidak ada yang bisa mengambil untuk meminum air telaga Kausar itu kecuali hamba Allah yang dikehendaki. Tidak akan pernah bisa jenengan itu mendapatkan dinut tauhid kecuali hamba yang dikehendaki. Sebab proses cahaya makrifat atau siril ikhlas yang ada di dalam hati prosesnya dari ilmu itu. Ilmu lalu amal dengan istiqomah. Baru wujudu siril ikhlas yaitu cahaya makrifat akan menyala di dalam hatimu. Akhirnya mengusir kegelapan hatimu. Sehingga yang tadinya Allah gaib menjadi nyata. Bapak Ibu, jadi dinding itu adalah pembatas. Pembatas antara orang yang dikehendaki dan orang-orang yang tidak dikehendaki. Makanya sampai lihat tentang masalah hidayah. Di dalam surat Al-Qasas Allah berkata, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha mayyasha yahdi mayyasha. Kaum Muhammad sesungguhnya tidak bisa memberikan petunjuk terhadap orang-orang sekalipun orang yang kau cintai. Tetapi hanya Allah yang bisa memberikan petunjuk terhadap hamba yang dikehendaki. Siapa hamba yang dikehendaki? Jawabannya ada di surat Az-Zumar ayat 17-18. Alladzina yastami'unal qaula wa yattabi'una ahsanahu. Dialah yang tidak hanya mendengar tapi juga beriman. Bukan mereka yang hanya beriman tapi jika mereka yang mengikuti apa keimanan itu. Barulah itulah yang disebut hamba yang dikehendaki. Sebab nek wis ngaji tentang dinu tauhid akeh sing melayu daripada sing moro. Banyak yang menolak daripada yang menerima. Estuwa. Sama lihatlah fakta di lapangan. Mana panggung-panggung yang sifatnya ngaji iku mang babakan jero. Sing teko mungkin panitiane tok. Ya. Tapi kalau ngaji babakan mohon maaf ya. Mohon maaf sekali lagi. Di luar konteks dinu tauhid. Apalagi di situ kathah banyolane. Lagian viral. Wah, ribuan Pak. Iya tenan. Ya sinilah pembuktian hadis Rasulullah yang mengatakan besok akhir zaman umatku iku pakeh tapi kaya ontok. Tahu ontok? Buih di lautan. Oh wakeh Pak. Tetapi tidak berbobot. Terjadi toh? Terjadi. Kalau dalam bahasa Al-Quran, surat Al-Baqarah, wa minan nasi mayyakulu amanna billah wa bil yaumil akhir, tapi wa mahum bimu'minin. Banyak di antara golongan manusia itu yang mengatakan, aku beriman padamu ya Allah dan hari akhir. Tapi mengapa ayatnya di belakang ada wa mahum bimu'minin? Wa mahum. Mereka itu sebetulnya tidak beriman. Sholat ya sholat bos, ya sholat. Zakat ya zakat. Haji apalagi sekarang. Indonesia kentean kehabisan kuota. Sebabnya kuota ini dijual. Ojo tersinggung. Nek kui tersinggung berarti yo. Ngono lho. Ngoten mawon bingung. Tapi
hati kita kembali kepada materi. Menghadap kemana? Ngomong sing kumpulan witit, sing go serban, ngomong hatimu betul-betulkah makrifat nang Allah? Aku yakin kebanyakan kita manakala belum masuk dalam nominasi yang dipilih hamba oleh Allah, pasti siapapun kita, pasti hati masih menghadap samawati wal ard. Itu pasti. Apalagi yang dijadikan ketua kloter. Fulus. Ayo ngomong enggak ngono. Lah, yang punya KBIH itu loh. Lah iya. Badi piro kuwi? Kula niki ngritik seperti ini bukan berarti kula benci, mboten. Aku kasihan. Hatimu terhadap Allah. Hanya itu. Kalau saya tidak sayang padamu, meneng po aku lalapo adik nyocot. Badi-badi gak enak. Meneng po ning jero omah kelon ambek nyonya. Ya. Ngene gak tau nutuk balas. Awan kerja bengi ngaji, awan kerja kapan itu ya. Golek waktu singit-singitan si kecil tangi. Aduh, apa sih? Pun, ngoten mawon Bapak Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan sedikit ilmu yang Allah berikan tadi esu-esu menjadi ilmu yang barokah, manfaat terhadap keluarga kita, keturunan kita ila yaumiddin. Lahumul Fatihah. Bismillah.